Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai peribahasa. Pembahasan mengenai peribahasa ini sangat minim sekali di jenjang sekolah menengah pertama. Oleh sebab itu, di video kali ini sebagai penambah wawasan kita bersama akan dibahas mengenai peribahasa. Apa sih sebenarnya peribahasa itu? Dan mengapa kita harus perlu tahu mengenai peribahasa? Baik, simak terus videonya ya. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang susunannya tetap dan biasanya mengiaskan maksud tertentu. Peribahasa ini bertujuan untuk memperlembut atau memperhalus dalam penyampaian kita. Misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu dengan niat atau tujuan tertentu, barangkali kalau disampaikan secara frontal atau secara terus terang, penyampaian itu akan menjadi kasar. Nah, peribahasa akan memperlembut makna dari apa yang akan kita sampaikan itu. Contoh, habis manis sepah dibuang. Ada gula, ada semut. Mati ikan karena umpan. Ketiga peribahasa di atas, susunannya tidak dapat diubah, menjadi sebagai berikut. Sepah dibuang habis manis. Ada semut, ada gula. Karena umpan ikan mati. Yang termasuk dalam kategori peribahasa adalah bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Kalian pasti sudah pernah dengar ketiga istilah ini kan? Mari kita bahas satu persatu biar semakin ingat ya. Yang pertama adalah bidal. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Misalnya, nasihat kepada orang yang boros supaya berhemat. Kita bisa menggunakan peribahasa, ketika ada jangan dimakan, telah habis maka dimakan. Maksudnya adalah, selagi ada penghasilan kita, uang yang kita simpan itu jangan dibelanjakan. Dan apabila penghasilan sedang tidak ada, barulah uang yang kita simpan itu kita pergunakan. Nah, jadi penyampaiannya terkesan lebih halus atau lebih lembut ya. Yang kedua ada ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Makna unsur-unsurnya seringkali menjadi kabur. Misalnya, Pak Tono telah lama bekerja di perusahaan. Ia dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, tidak jarang ia dipercaya pimpinan perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pak Tono memang cukup makan garam. Nah, kelompok kata makan garam pada paragraf di atas merupakan sebuah ungkapan. Dengan kelompok kata makan garam, sebenarnya ingin diungkapkan bahwa Pak Tono adalah orang yang cukup berpengalaman. Jadi, makna ungkapan makan garam itu adalah orang yang memiliki banyak pengalaman. Yang ketiga adalah perumpamaan. Perumpamaan merupakan peribahasa yang berupa perbandingan. Jadi, perumpamaan ini dalam penggunaannya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap memiliki sifat yang hampir sama. Mari kita lihat contohnya. Suasana dalam keluarga itu memang tampak tenang. Akan tetapi, di balik ketenangan tersebut, sebenarnya ada masalah besar yang harus dipecahkan. Anton, salah satu anggota keluarga, mempunyai beban pikiran yang teramat dalam. Ia merasa terikat oleh aturan rumah yang ia rasa sangat kaku. Salah sedikit saja, Anton selalu dimarahi orang tuanya. Saat anak-anak bermain, Anton di rumah laksana burung dalam sangkar. Nah, kelompok kata burung dalam sangkar menyatakan perbandingan antara keadaan Anton yang selalu berada di rumah dibandingkan dengan burung yang berada dalam sangkar. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi diperbandingkan
karena dianggap memiliki kesamaan sifat. Sifatnya hampir sama, jadi diperbandingkan. Itulah perumpamaan ya. Jadi perumpamaan burung dalam sangkar itu menyiratkan seseorang yang selalu berada di dalam rumah. Seperti itu ya. Baik, itulah sekilas pembahasan mengenai peribahasa. Kalian bisa mencari referensi-referensi lain mengenai peribahasa, bidal, ungkapan, atau perumpamaan. Kita bisa menggunakan peribahasa-peribahasa itu dalam mengungkapkan atau menyampaikan maksud tertentu kepada seseorang. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.